Dari bayi aja udah ditalkinkan kita kan. Begitu lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, talkin tuh. Bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah mentalkin langsung di hadapan ruh Muhammad dan seluruh manusia. Alastu birabbikum, qalu bala sayyidina. Itu talkin Allah, langsung mentalkin kita. Jangan tanya kitabnya, nggak ada kitabnya itu. Kitab otak-atik aja. Allah talkin langsung. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa ibdalih. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Kita bersyukur atas apa yang Allah titipkan buat kita, yang Allah anugerahkan buat kita. Segala nikmat yang Allah titipkan buat kita semua. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Para satits, para gus kiai, para habaib yang mungkin melihat live kajian ini, mohon ridho mohon restunya para guru, terutama guru kami, para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku di mana saja berada yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Malam hari ini kita akan mengupas tentang masalah bai'ah atau talqin zikir, tapi kita terangkan khusus di dalam ajaran thariqah. Karena kan saya kebetulan dari Naksabandiyah, keterangan ini kita ambil dari pelajaran dari thariqah Naksabandiyah.
Teman-teman sekalian, dengan adanya banyak pertanyaan ataupun bahkan penentangan terhadap baiat itu atau talqin, kami berpikir maka sangat pentingnya tentang mengupas masalah kajian ini. Mohon maaf kepada teman-teman yang sudah pernah mempelajarinya. Kalau nanti ada yang kurang pas, kami mohon maaf. Dan kalau ada yang tidak sesuai dan menentang dengan baiat ini, ya bukan di sini tempatnya, karena kami tidak mau menjadi perdebatan. Sahabat-sahabatku, saudaraku yang terkasih, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ajaran thariqah, terutama di thariqah Naqsabandiyah, ada kita kenal dengan istilah baiat dan atau talqin zikir. Apa maksudnya? Baiat dan talqin zikir ini apabila seseorang berniat untuk memasuki di wilayah di dalam thariqah, maka dia harus dibaiah, ditalqin atau mengambil talqin zikir kepada seorang syekh yang mursyid, yang sudah diangkat oleh mursyidnya. Maka sering kita katakan, bergurulah kepada yang punya guru, jangan berguru kepada yang tidak punya guru. Akhirnya nanti mata rantainya terputus sampai kepada mata rantai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiat secara syariat itu apa? Baiat secara pengertian syariatnya adalah perjanjian, pelantikan, peresmian, penobatan, atau dalam bahasa kajian tahbis. Apakah Rasulullah SAW membaiah? Beliau membaiah sahabat-sahabatnya. Jadi dalam syariat itu perjanjian ataupun pelantikan, peresmian ataupun penobatan seorang yang memiliki serius, niat yang serius ataupun memiliki keseriusan untuk menempuh jalan pengetahuan ketuhanan atau ma'rifat kepada Allah melalui seorang syekh mursyid yang diyakini memiliki hubungan khusus baik secara jasmani maupun rohani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada hubungannya, nggak bisa diambil baiah dari mereka. Baik hubungan secara jasmani maupun rohani. Dia jasmaninya bukan keturunan Rasulullah, nggak ada hubungannya dengan Rasulullah, lihat rohaninya. Rohaninya ada hubungan kepada Rasulullah SAW enggak? Gimana cara melihatnya itu, ya lihat siapa gurunya, sanadnya sampai kemana, ikutin saja dulu, gampang. Jadi makanya sayyid itu bisa secara jasmani ataupun sayyidnya secara rohani. Syarif mungkin secara jasmani dia tidak keturunan Rasulullah, tapi rohaninya syarif.
Itu makanya kalau rohaninya yang berhubungan, ada hubungan dengan Rasulullah, nggak ambil pusing dia orang rebutan, mau ribut tentang sanad-sanad, ribut hari ini sampai hari ini, nggak ada ributnya, nggak pusing kepalanya. Paling senyum aja ngelihatnya. Yang penting rohanianya nyambung sama Rasulullah. Karena mereka tuh nggak perlu mau dipanggil Sayyid, mau ada gelarnya Habaib, mau Syarif, nggak ada pusingnya. Mana bagi mereka tuh yang penting rohanianya itu ada hubungannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai situ ya? Mungkin seseorang itu, seorang mursyid itu secara jasmani dia tidak ada aliran darahnya sampai kepada Rasulullah, tapi rohanianya habaib. Walaupun nggak pakai marga Al-Latos, Al-Idrus ya kan, atau Al-Kaf. Itu dulu secara syariat. Nah, secara etimologi baiat adalah isim masdar dari baya'ah. Yubaya'ah, bai'atun. Sama dengan bayi'un atau transaksi. Ini juga bisa disebut dengan nikah batin. Masalah nikah batin sudah bolak-balik kita bahas. Jadi nikah batin itu bukan nikah kayak johir, laki-laki dengan perempuan. Banyak orang yang sekarang mengelabuin orang nikah batin, disetubuhi secara jasad seperti nikah seperti nikah johir. Jadi nikah batin itu suami dan istri yang sudah sah. Ataupun guru kepada murid. Atau jangan mentang-mentang guru membaiat nikah batin muridnya yang perempuan, boleh disetujui kayak johir. Nonsen, ngelabuin namanya. Ada nggak banyak, rame yang kayak gitu, keblinger. Nah, makna baiat itu sendiri apa? Sumpah setia dengan suatu kepemimpinan sampailah terjalin suatu hubungan yang kuat antara yang memimpin dan yang dipimpin, yang memimpin dan yang dipimpin, ataupun guru dengan murid, Rasul kepada sahabat, sahabat kepada Rasul. Jadi ketika baiat ataupun murid mengambil talqin zikir dari seorang syekh mursyid atau guru mursyid, maka terjalin ikatan hukum berupa hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas guru dan murid. Jadi setelah baiat, murid itu ada kewajibannya, ada haknya. Murid juga, guru juga ada kewajiban terhadap muridnya dan juga ada haknya.
Jadi sama juga seperti bayat itu sebagai komitmen. Komitmen secara spiritual, secara formal di depan mursyid untuk menjalani hidup yang benar dan lurus. Bisa juga dikatakan sebagai jalan terapi taubat menuju kepada hijrah dari suasana batin yang keruh, suasana batin yang gelap, suasana batin yang kelam. Dia berhadapan ataupun menghadap kepada guru mursyid untuk menjadi hatinya menjadi suasana yang baru, memberikan motivasi, berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih benar, terang. Dulu kasar, begitu menghadap kepada mursyid lemah lembut. Dulu suka marah-marah tanpa sebab, dia mau berubah, lemah lembut. Dulu dengki, suka dendam, lalu buruk sangka. Dia menghadap kepada Syekh Mursyid untuk merubah itu semua. Itu secara syariat ya. Ya, walaupun untuk merubah itu semua tidak gampang, tidak mudah, pasti menghadapi tantangan dan rintangan yang tidak perlu ditakutin. Dicuci semua, dari diri kita dicuci bersih oleh seorang mursyid. Bahkan dari harta pun kita dicuci, harta kita, usaha kita tercucikan. Ya, makanya jangan heran kalau ada kita pernah baiat, tahu-tahu dipecat dari kerjaan, tahu-tahu barang hilang, tahu-tahu dibenci orang, dihina orang, ya utang banyak, baru beli motor hilang. Nah, kalau udah begitu jangan bilang kehilangan, diambil sama yang punya. Ya, diambil sama yang punya. Jangan ngeluh, karena itu penyucian. Justru Allah sayang. Bisa jadi selama ini ada harta yang haram yang kita makan. Bisa jadi diri kita dulu pernah suka selalu dengki kepada orang. Tercuci jantungnya, hatinya, darahnya. Kalau udah begitu, kalau udah tetap dia ilai anta maksudi. Kalau Allah sudah tujuannya, mau dihantam, mau dimiskinkan, mau difitnah, mau dicaci, mau dimaki, ilai anta maksudi, ilai anta maksudi, ilai anta maksud. Viral lagi nggak ini? Ini mungkin viral lagi nih kalimat ini. Masya Allah. Ya, kalau yang udah ngerasain ngelewatinnya itu paling senyum-senyum aja deh ngeliatin apa yang Abah kalamin. Senyum aja deh. Mau dibilang sesat, mbok los. Mau dibilang sesat, ora urus. Tujuanku Tuhan, ilai anta maksudi. Kenapa mereka begitu? Karena mereka belum kenal
belum tahu, belum minum susu kambing, udah bilang susu kambing tuh tak enak. Sampai sini paham ya? Ilahi anta maksudi. Ada yang baru dibaiat, dipecat dari kerjaannya. Ada yang baru dibaiat, usaha tumpur, bangkrut. Ada yang suaminya nggak pulang-pulang. Masya Allah. Ilahi anta maksudi. Tapi yakinlah itu tanda cinta Allah. Baik. Pada hakikatnya teman-teman sekalian, saudara-saudaraku di mana saja berada, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Proses baiat itu sakral. Jangan dibuat main-main. Kalau udah dibaiat, sabar. Jangan mau cepet-cepet buru-buru sampai amanat Tuhan. Aku udah seminggu baiat, udah sebulan ikut baiat ngaji ini kok nggak sampai-sampai, nggak terasa. Orang ada yang baiat 20 tahunan. Baru dia merasakan hadirnya Tuhan. Ini baru sebulan, 2 bulan udah ngeluh. Diceritakan lagi gurunya kepada orang. Dijelek-jelekan gurunya. Na'udzubillah min jalik. Tidak akan aman dirimu kawan. Jangan coba-coba durhaka kepada guru yang sudah membaiat dirimu. Gak akan aman. Mau belajar di mana saja pun gak akan berkah kita. Macet nur ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Baru 3 bulan, 2 bulan belajar, mau cepet-cepet, mau sampai mana rupanya kita. Orang ada yang 30 tahun tuh belajar baru dibaiat. 30 tahun dibaiat baru dia sampai ke dilahirkan khalifahnya. Sakral. Ya kayak nikah itu sakral. Sakral. Kenapa dibilang sakral? Karena dalam proses acara baiat itu seorang syekh mursyid menanamkan cahaya nur zikir yang ada di dalam kolbu muridnya. Saya ulangi, kenapa dibilang sakral? Karena dalam proses baiat, seorang syekh mursyid itu menanamkan cahaya, nur, zikir, warisan di dalam kolbu, dari kolbu mursyid di dalam kolbu muridnya. Itulah yang membuat kita ditandai oleh baginda Rasulullah. Dan suatu saat ditandai oleh Imam Mahdi. Jadi nggak usah dicari-cari lagi Imam Mahdi itu. Imam Mahdi sendiri yang akan menandai kita itu. Oh, ada warisan Nabi Muhammad. Bentuk apa? Berupa energi spiritual, nur ilahi itu. Sama juga seperti begini dia, nur ilahi yang ditanamkan oleh seorang guru mursyid itu bisa kita ibaratkan menyambung kabel energi arus listrik.
dari gardu listrik kepada, kalau kita pun pada ditaruh disambungkan kepada rumah kita yang baru, sehingga rumah itu mempunyai cahaya terang disebabkan kabel listrik itu yang sudah tersambung. Gimana rumah mau tersambung, mau terang ya? Kalau nggak ada penyambungnya dari gardu listrik. Kayak gitu umpamanya. Jadi baiat di dalam ajaran thariqah, khususnya Naksabandia, karena kebetulan kami dari Naksabandia, jadi kita terangkan khusus Naksabandia, walaupun hampir rata-rata sama semua thariqah itu pasti melakukan baiat ijazah ini. Tapi saya kan nggak ada pantasnya menerangkan kalau kita terangkan kaji baiat dari Qadariyah, dari Samaniyah, karena saya nggak di situ. Karena kebetulan kita dari Satariah. Maka berbaiah untuk berlaku taat kepada tuan gurunya, syekh mursyidnya, adalah merupakan perintah syariat. Taat kepada tuan gurunya yang membaiah diri kita, perintah syariat dan sunnah Rasulullah SAW, walaupun seseorang itu telah beriman terlebih dahulu. Saya nggak cerita tentang hak dan kewajiban mursyid ya. Nah, maka baiat itu juga disebut dengan ijazah. Ijazah. Keperlulah kita, pada kita yang mau mengambil jalan ini, berbaiatlah kepada seorang guru mursyid di wilayahnya masing-masing. Berdoalah kepada Allah, Allah akan menjumpakan diri kita kepada seorang mursyid yang mau membimbing roh cara rohania pada kita. Maka zikir yang kita amalkan itu seharusnya harus dapat ijazah langsung, talqin dari guru kita itu lebih beda. Itu nanti yang hanya mengambil comot-comot yang nggak jelas itu asalnya dari mana, walaupun ya itu kalimatnya baik, Allah juga ya zikirnya Allah, Allah, la ilaha illallah, begitu terus kita amalin, tapi kita nggak ngambil ijazah atau talqin dari orang guru, itu kurang nikmat, nggak ada penyambungannya nanti. Yang baik ya monggo-monggo saja. Karena yang baik itu belum tentu nyampe. Sholat itu baik, belum tentu seorang sholat itu nyampe sholatnya. Puasa, sedekah itu baik, semuanya baik. Apa yang diperintahkan Allah semuanya baik. Bukan masalah pahalanya yang nyampe ya, nyampe itu tidak, bukan cerita pahala ini. Tapi diri kita itu merasakan tuh sampai nggak rasanya kita nikmat itu dalam melaksanakan zikir itu, sholat gitu loh. Maksudnya seperti itu. Nah, apa itu ijazah? Ijazah itu adalah memberikan suatu amalan atau wirid kepada murid
Kaifiat biasanya habis dibayat itu guru itu memberikan kaifiat zikir kepada muridnya untuk diamalkan. Amalan tawaju untuk riyadhah. Di baiat, talqin, ijazah itu satu deret sama. Udah di baiat, ditalkin, maka dalam baiat itu kan guru itu mentalkinkan zikir. Dipegang biasanya kolbu kita itu oleh guru, dimasukkan, diwariskan nur ilahi dari dada mursyid itu diwariskan kepada muridnya. Langsung kita ditalkinkan, diajari Allah, Allah gitu. Termasuklah dia ijazah. Sahlah penyambungan sanad amalan kita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wiritan dalam ijazah itu harus dilakukan oleh setiap murid untuk mengikat batin. Harus sering dilakukan. Kalau kita sudah semua yang pernah mengambil talqin atau penerima ijazah dari seorang guru mursyid itu harus dilakukan. Untuk apa? Untuk mengikat batin. Mengikat batin. Kita merasa bahwa guru itu tidak membimbing hanya sekedar secara johir saja. Kalau kita nggak tahu secara johir, yakinlah guru itu tetap membimbing kita secara rohani di mana saja kita berada, walaupun secara jasad kita tidak ketemu. Maka harus terus dilakukan itu pengamalan-pengamalan tawajud. Tidak ada guru yang meninggalkan muridnya. Nggak ada. Murid yang meninggalkan guru banyak. Tak ada guru yang meninggalkan murid. Dan tidak ada khawatirnya guru untuk ditinggalkan oleh murid-muridnya. Nggak ada kekhawatiran bagi mereka itu. Yang guru-guru mereka khawatirkan kalau murid itu sudah meninggalkan mereka. Dan nggak ada guru yang memberikan hukuman secara batin ya, atau menyumpah muridnya. Nggak. Yuk kau ya, kalau sempet kau nggak pulang, nggak mari lagi, nggak ngaji kau dan belajar kau sama guru yang lain, kusumpahkan kau susah selamanya. Nggak ada itu. Kalau ada yang begitu itu bukan guru namanya. Bukan guru mursyid, guru silit itu namanya. Tak ada mursyid yang begitu itu. Menyumpah murid-muridnya. Atau nyantet muridnya. Karena nggak sama dia lagi, disantet muridnya. Itu guru pesong. Astaghfirullahaladzim. Ada guru kayak gitu. Ada banyak. Takut dia kehilangan muridnya. Disumpahi muridnya. Sumpahi kau miskin, susah kau selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi guru mursyid itu selalu baik secara johiriyah, apalagi secara rohaniyah, dan di mana saja, kapan saja, dan apa saja, bagaimana keadaan kita itu, guru mursyid itu tetap akan membimbing kita dimanapun kita berada, selalu bersama kita. Karena apa? Karena ikatan itu tadi. Ya,
Ini kalau yang udah pernah ngerasain ini kawan-kawan itu udah senyum aja lihat abah ngomong ini. Iya abah. Aku ketawa lah kalian situ ya. Dan tak ada guru mursyid itu yang mau pergi sendiri untuk naik ke atas itu, nggak ada itu. Dia akan selalu membawa, mengingatkan murid-muridnya itu, ayo susul kemari. Nggak ada yang guru yang mau meninggalkan muridnya. Akan selalu ditarik terus akan ditarik. Ayo naik, cepet naik. Udah jangan istilahnya begitu nih basah bebas saja. Nggak usah lihat batu besar itu lubang itu, ayo naik lagi, ayo. Terjatuh, ayo bangkit lagi. Ditarik terus pelan-pelan. Sampai gurunya terjatuh lagi karena gara-gara narik muridnya pun tetap ayo. Apa guru itu marah? Oh gak dasar murid goblok, oh gitu. Enggak ada guru kayak gitu, bukan guru namanya. Kang guru kayak gitu. Dasar murid goblok gitu. Nggak ada. Kenapa? Bimbingan guru mursyid itu dengan kesabaran, keikhlasan, ketulusan, keuletan. Mereka selalu menutupin kesalahan kita. Kalau kita ada buat dosa, dijikirin lagi sama guru mursyid kita itu tanpa sepengetahuan muridnya. Tiap saat itu. Nanti ada batinnya kosong, diisi zikir tuh, gurunya yang isi itu. Diminta ampunkan murid kesalahan muridnya kepada Allah, ya Allah, minta maafkan kesalahan muridnya kepada Rasulullah tanpa sepengetahuan kita. Dan pikir jadi guru mursyid itu enak, gampang. Apa dikira kayak guru ngajar TK, anak TK di sekolah. Maka kapanpun dan dimanapun bimbingan ataupun pendidikan tarbiyah ruhiyah bisa dirasakan, maka kita yang lagi belajar, yang sebagai murid hari ini, kita yang sebagai murid yang menuju dalam pengenalan, membereskan batinia, kita harus memiliki daya juang secara sungguh-sungguh, mujahadah untuk mendapatkan hubungan tarbiyah, pendidikan berjalan dengan baik. Salah satunya dengan melaksanakan terus berzikir kepada Allah apa yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid kita. Nah, kadang-kadang talqin ini ada empat alasan bagi mereka-mereka yang menakutin atau ditakutin kalau kita udah cerita talqin ini. Apa alasan mereka kalau kita sudah cerita talqin itu? Pertama, mereka tidak tahu sama sekali. Kedua, benci karena dianggap bid'ah. Ketiga, alasan mereka itu takut karena talqin itu untuk orang yang mati saja. Justru sebelum mati kita, mumpung masih hidup, mintalah talqin. Jangan sudah mati ditalqin, gimana udah mati ditalqin?
Udah sakaratul maut baru sibuk minta talkinkan. Talkinkan makku itu, talkinkan ayahku, talkinkan istriku tuh. Mumpung sekarang inilah kita minta talkin. Jangan nunggu sakaratul maut. Udah terasa dari ujung kaki, udah dingin, jari kita itu naik ke perut. Udah ditarik sampai tenggorokan, baru sibuk. La ilaha illallah. La. Betulan yang mau mati biduan, mantan biduan dangdut. La ilaha illallah. La. Mau mati pun ingat nyanyi lagi deh. Mumpung masih sehat minta talkinkan. Jangan nunggu sakaratul maut baru sibuk kita talkinkan. Kemudian alasan yang keempat, karena talkin itu termasuk wajib. Ya kita kalau nggak ditalkinkan, cuma dari bayi aja udah ditalkinkan kita kan. Begitu lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, talkin tuh. Bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah mentalkin langsung di hadapan ruh Muhammad dan seluruh manusia. Alastu birabbikum? Qalu bala sayyidina. Itu talkin Allah langsung mentalkin kita. Jangan tanya kitabnya, nggak ada kitabnya itu. Kitab otak-atik aja. Allah talkin langsung. Begitu lahir disambut lagi dengan talkin ayah, mentalkin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, udah berapa kali? 2. Baru yang ketiga kepada mursyid. Itu makanya dalam sejarah riwayat Rasulullah itu dibelah dadanya 3 kali. Paham ya sampai situ? Jadi talkin itu, mursyid mentalkin itu sama saja dibelah dada kita, dibersihkan hati jantung kita, dibersihkan dengan air zam-zam supaya gampang untuk kenal kepada Allah. Tahu jalannya. Lakunu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang mati dari kalian dengan la ilaha illallah. Mautakum. Itu hadis riwayat Muslim. Maka kalau kita mulai talkin, mati dulu. Berhadap kepada mursyid itu kita mati dulu. Matikan, jangan dibawa apapun dalam menghadapi guru. Kalau kita menghadap kepada guru mursyid itu, tanggalkan ilmu yang pernah kita pelajarin di rumah. Matikan diri kita di hadapan mursyid, baru gampang masuk nur ilahi dalam dada kita. Maka Rasulullah bersabda, talkinkanlah orang-orang yang mati dari kalian dengan la ilaha illallah. Ini ngadapi murid bawa gelas berisi, ngadapi mursyid bawa gelas yang berisi penuh, akhirnya nenteng. Apalagi lihat gurunya nggak sarjana, nggak LC, sepele, nggak hafal kitab.
Nggak ditanya sama Allah, kau hafal kitab kuning karangan siapa? Nggak ditanya sama Allah. Yang ditanya sama Rabbuka, siapa Tuhanmu? Nggak ditanya kau hafal berapa juz, enggak. Tapi yang ditanya, masuk enggak kita di dalam ayat yang kita hafal itu? Kau kerjakan enggak ayat yang kita hafal itu? Nah, jadi kalimat mauta dalam hadis itu tadi yang kita sebutkan ada berapa makna. Mauta itu orang yang sedang sakaratul maut, sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, orang yang sudah mati dikubur. Yang ketiga, orang yang masih hidup yang pasti akan mati. Yang keempat ini, kenapa kita harus mendatangi guru mursyid? Orang yang hatinya mati. Maka justru perlunya ditalkin. Paham ya? Mumpung belum mati beneran, jumpai guru-guru mursyid kita di wilayah kita itu. Jadi seperti yang di awal kita bilang, bergurulah kepada yang punya guru. Jadi supaya nyambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Jangan berguru kepada yang tidak punya guru. Dia nggak pernah belajar, tapi kita berguru sama dia. Oke, itu aja. Di persoalan baiat dengan pembahasan ini, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, kebingungan dari teman-teman, banyak yang nanya melalui DM kita dan WA, baiat itu apa, perlu tidak? Nah, baiat itu yaitulah ijazah atau talqin, sudah kita jelaskan dari awal sampai sekarang saat ini. Insya Allah kita semua diberikan pemahaman. Bagi teman-teman yang baru separuh, baru masuk, nggak dari awal dengarkannya, nanti bisa dilihat ulangannya di channel Buya ya. Makasih teman-teman, kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kalau ada kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mohon maaf zahir dan batin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ya Allah, ya